بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya muliakan para guru, Ustaz David dan juga Ustaz Muhai dan lain-lain, dan juga para ibu-ibu yang hadir di studio dan juga para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Dari ayat yang tadi saya bacakan, yaitu surah Al-Baqarah, ya surah yang kedua ayat ke-256, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la ikraha fid din. Dari awal ayat ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada paksaan, tidak boleh memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu, ya. Kata Allah la ikraha fid din. Kenapa? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena sudah jelas jalan ar-rusyd, jalan hidayah, jalan petunjuk, dengan al-ghayy, jalan yang sesat, yang tidak benar, ya. Maka faman yakfur bit taghut, barang siapa yang mengingkari taghut, wa yu'min billah, lalu dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dia sudah berpegang kepada tali yang sangat kuat, lan fisama laha. Kata lan di sini menunjukkan tidak akan pernah putus tali itu, ya. Wallahu samiun alim, Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, pertama saya ingin sampaikan sebab nuzul dari ayat ini, sebab turunnya ayat, yaitu waktu itu ada seorang wanita, ya, yang dia trip di Madinah sebelum Islam. Dia punya anak, ibu-ibu sekalian, meninggal terus anaknya. Setiap lahir meninggal, setiap lahir meninggal. Terus dia kemudian bernazar, kalau saya punya anak, saya ingin masukkan ke dalam agama Yahudi. Karena di Madinah waktu itu berbatasan dengan Bani Nadir, Bani Qainuqa, yang orang-orang Yahudi Madinah. Kemudian datanglah Islam. Lalu ibu itu masuk Islam. Ketika masuk Islam, terus punya anak, selamat anaknya. Lalu dia ingat sama nazarnya. Oh, saya nih nazar kalau anak selamat mau dimasukin agama Yahudi. Lalu kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, la ikraha fid din, enggak bisa dipaksakan dalam agama itu. Maka kemudian anaknya kemudian masuk ke dalam Islam. Nah, dari ayat ini kata Allah pertama, la ikraha fid din, tidak ada paksaan. Maka enggak boleh kita maksa orang masuk agama tertentu, baik paksaan fisik. Kalau lu gak masuk Islam, gua pukul lo, ya, atau gua bunuh lo, nggak boleh, ya. Jadi macam-macam propaganda Islam itu dengan kekerasan tidak benar. Ya. Orang ayatnya juga bilang begitu, nggak boleh, ya. Atau bukan dengan fisik, dengan material, ya. Kemudian dikasih pengobatan, tapi kamu harus masuk agama saya, nggak boleh dalam Islam begitu, ya. Atau misalnya dengan cara berbagai cara, kasih pinjaman orang susah. Ya Bu, kasih pinjaman, kamu harus masuk agama saya. Kalau enggak, bayar utang. Ya, itu enggak boleh, ya. Nah, kemudian kata Allah, tapi itu adalah kalau kita mau milih agama. Kalau sudah masuk ke dalam satu agama, harus mengikuti aturan agama tersebut, ya kan? Kita masuk Islam nih. Ibu-ibu Islam semua insya Allah, ya. Ketika kita kemudian Islam, lalu kemudian saya nggak mau tuh mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Nggak boleh, itu ada aturannya kalau udah masuk. Saya masuk Islam, saya nggak mau melaksanakan hukum Al-Quran yang ini. Boleh nggak? Nggak boleh, ya. Sama seperti kita mau masuk sekolah, bebas nggak milih sekolah? Bebas kan? Kalau udah masuk harus taat nggak? Harus taat. Masuk pondok. Ya, bebas nggak milih pondok? Bebas, tapi kalau sudah masuk, ya harus sesuai. Nah, itu makna la ikraha fiddin. Jangan diartikan kalau kita udah masuk Islam, jangan paksa saya dong. Ya Anda nggak usah ikut Islam kalau nggak mau ikut aturan Islam, gitu ya.
Nah, kemudian kata Allah, qad tabayyana rusydu minal ghayy, ya. Sungguh sudah jelas antara kebenaran dengan kesesatan itu. Nah, tadi kita melihat ada saudara kita, ya, Mbak Natalia atau Mbak Khadijah yang masuk Islam. Kita melihat bagaimana perjalanan hidup beliau sehingga kemudian memeluk hidayah. Yaitu apa? Belajar, ngelihat. Awalnya dengar, azan itu ganggu, ya. Oh, Islam itu perang dan seterusnya hal-hal seperti itu. Tapi setelah tabayyun, ya, ada tabyin, cari penjelasan ini gimana, benar nggak, ini apa sih di balik ini? Akhirnya kemudian tabayyana rusyd minal ghayy, ya. Jelas yang benar dengan yang salah. Oh, rupanya yang saya ikuti selama ini tuh kurang tepat, gitu ya. Ada yang lebih benar gitu. Tadi sampai beliau menjawab apa? Ini juga adalah saya nggak keluar dari agama saya malah membenarkan agama saya, yaitu adalah beriman hanya kepada Allah gitu ya, itu ya kata beliau. Nah, jadi itu tabayun. Kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang atau perang, itu tujuannya hanya satu dalam Islam, yaitu supaya tabayun yang benar dengan yang salah. Karena sistem itu membuat supaya yang benar itu jadi salah. Benar nggak, Bu? Yeah. Kalau kita lihat film-film, gimana kelompok Islam dalam film-film itu? Film-film Barat misalnya. Kalau sudah membajak pesawat apa? Islam. Wow, kejenggot ya, pakai sorban. Itu yang disebarkan. Ya. Makanya perlu tabayun sampai yang benar sama yang salahnya kelihatan. Misalnya contoh. Tadi saya sebutkan di Palestina. Akhirnya terbukti siapa yang bunuh anak kecil. Islam apa bukan? Bukan. Siapa yang bunuh perempuan? Islam apa bukan? Bukan. Yang ngancurin rumah sakit? Bukan. Semuanya adalah mereka, gitu ya, yang bikin film-film itu, gitu ya. Nah, perang dalam Islam itu membuka hijab. Sampai sekarang seluruh dunia tahu bahwa Islam itu nggak begitu. Buktinya di Palestina mereka jaga sandera. Pas dilepas sehat. Dari sono kalau dilepas cacat, sakit, kurus, nggak dikasih makan, dan nggak sedikit yang meninggal lagi. Nggak sedikit yang meninggal, kan itu. Nah, itu tujuannya. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Lalu kata Allah, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah." Taghut itu dalam bahasa Arab berasal dari kata tughyan, artinya melampaui batas. Barang siapa yang menjauhi taghut, artinya sifat yang melampaui batas, wa yu'min billah, beriman kepada Allah, maka dia berpegang kepada tali yang sangat kuat. Agama Islam itu, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku sekalian yang sedang menonton, adalah tujuannya adalah untuk seperti itu, untuk menghindari dari melampaui batas. Kalau kita lihat aturan manusia itu pasti melampaui batas. Hubungan laki dengan perempuan dalam aturan manusia gimana? Nggak apa-apa, asal suka sama suka, betul. Ya. Tapi dalam Islam nggak boleh kecuali dengan pernikahan. Akibatnya aborsi, akibatnya kemudian broken home, kemudian single parent, segala macam. Ya. Judi dalam Islam haram apa halal? Haram. Kalau aturan manusia? Boleh-boleh aja. Bahkan dikasih bantuan. Nah, itu seperti itulah. Itu menunjukkan bagaimana Allah itu baik sama kita, luar biasa, ya. Kemudian kata Allah, "Fama yu'min yakfur bit-taghut wa yu'min billah." Kita mengingkari taghut atau selain Allah itu baru beriman kepada Allah. Sama seperti la ilaha illallah. Tolak dulu yang lain itu baru kita illallah kepada Allah. Setelah semuanya bersih dari syirik, baru kita bisa beriman dengan benar kepada Allah. Nah, kemudian faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, seolah-olah orang sudah berpegang kepada tali yang enggak bisa putus, ya. Urwatil wuthqa itu juga dimaknai oleh para ulama adalah pohon besar yang sangat rindang, yang enggak mungkin roboh. Masya Allah. Maknanya itu begitu. Kamu sudah berteduh di situ, enggak mungkin kemudian kena hujan, kena segala macam, ya. Nah, kemudian di akhir ayat itu kata Allah, wallahu sami'un alim. Kenapa sami'un alim? Karena orang yang yakfur bit-taghut itu dengan kata-kata, saya enggak suka dengan itu, enggak suka. Kemudian yu'min billah dengan hati. Maka Allah mendengar kata-katanya, lalu kemudian juga Allah memahami hati orang itu benar-benar beriman kepada Allah. Ayat itu dari awal sampai akhir adalah luar biasa. Dan kalau kita kaitkan dengan tadi Mbak Natalia tadi, saya terus terang mau nangis tadi itu, ya.
Melihat perjuangannya, ya berapa luar biasanya beliau jaga diri, jangan nyakitin orang tua, tapi juga iman sama Allah jangan sampai lepas gitu. Gimana caranya? Oh, sementara kita yang sudah beriman ngaji taklim 10 tahun masih juga enggak nutup aurat, masih juga kemudian ngomongin orang gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini jadi inspirasi bagi kita semua bahwa kalau kita beriman kepada Allah tuh kita mengikuti aturannya. Kalau sudah di dalam Islam, jangan kemudian kita mengikuti aturan-aturan yang bertentangan dengan Al-Quran, dengan sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kira mungkin itu yang penting kita ketahui. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Habib. Sama-sama. Baik, agama itu bukan untuk dipermainkan, karena agama inilah yang jadi pegangan dalam hidup kita. Seperti kata Habib tadi, untuk selamat kita sampai di akhirat. Kalau orang Islam itu diajarkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Ya, mudah-mudahan dengan agama pegangan kita yang jelas kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan membawa kebahagiaan juga ke akhirat. Amin ya robbal alamin. Ya robbal alamin. Habis ini kita akan balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Bu. Ya. Bu. Ya. Cuciannya udah beres belum? Nggak ngurusin. Bu. Ya. Ada nggak tetangganya yang mualaf? Ada. Nah, terus sebagai seorang muslim ya, atau kita muslimah nih ibu-ibu ya, imannya gimana? Ada naik, ada turun? Benar? Ada naik, ada turun. Sekarang lagi naik apa lagi turun imannya? Lagi naik. Nanti sampai rumah? Cepet banget gombak, turun. Habib, Ustadz, ini ada kiriman video ya dari penonton kita yang saat ini ya, dia punya pengalaman batin yang luar biasa, mau curhat sama kita. Dan saya juga ngajak kepada pemirsa yang ada di rumah untuk kirimkan video ya atau pengalaman spiritualnya untuk nanti kita bahas sama-sama di Cahaya Hati Indonesia. Tapi untuk yang episode kali ini dia, sama-sama kita saksikan. Jadi pada saat kecil itu hingga dewasa saya ini diajarkan tentang agama oleh keluarga saya sendiri. Bahkan keluarga saya ini sangat taat kepada agama Islam. Wajib dan sunnah itu selalu dilaksanakan. Pada saat itu saya masih merasa saya ini ada di jalan yang benar. Karena saya selalu merasa takut untuk ketinggalan ibadah dan selalu taat untuk menjalankan syariat-syariat Islam. Semakin dewasa, banyak hal yang saya lalui dan cobaan yang saya rasakan. Dari hal tersebut, seringkali saya menyalahkan takdir yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dari hal tersebut, saya jadi lebih sering menggerutu, mengeluh, bahkan menyalahkan diri saya sendiri. Entah kenapa, sekarang ini yang biasanya saya melakukan ibadah itu secara khusyuk dan untuk menenangkan hati saya, namun perlahan hal itu tuh menghilang dan saya tuh tidak pernah merasakannya lagi. Yang saya takutkan, apakah hal yang saya perbuat itu membuat saya kehilangan hidayah? Nah, ini dia nih, yang tadinya rajin tahu-tahu males. Tadinya rajin sholat, sekarang jadi males sholat. Denger azan terus ngapain, Bu? Tidur. Ini dialami sama salah seorang jamaah kita ya, yang pemirsa setia Cahaya Hati Indonesia. Dia ada kekhawatiran, bahasa terakhirnya itu, apakah saya termasuk kehilangan hidayah? Saya takut sampai kehilangan hidayah. Memang pertanyaannya, hidayah itu bisa hilang, Ustadz. Terus kedua, sebenarnya fenomena atau apa yang dialami oleh orang ini kan dialami juga oleh kita semua ya, oleh Mbak tadi ya. Nah, gimana kita menyikapi seandainya
Dari tadinya rajin tahu-tahu malas. Yang tadinya senang pas lagi ibadah terus mendadak merasa hampa. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana menyikapinya? Silakan kesempatan pertama kepada Ustadz Mohai, fadhol. Baik, kita mengenal kalimat, ibu-ibu juga hafal ya. Al-imanu yazidu wayan kus. Iman itu nambah, iman juga terkadang turun. Iman itu bertambah ketika ibadahnya, amalnya itu baik. Nah, ibadah dan amal itu menjadi baik biasanya kalau dunianya, hartanya itu lagi sedikit. Hah? Maksudnya gimana? Iya, awalnya. Jadi keadaan yang pas-pasan itu Lagi membuat susah. orang lagi susah, kemudian khusyuk, datang masjid, rajin ngajinya. Ketika seperti itu imannya naik. Dan sebaliknya, iman itu turun ketika ibadah juga turun. Nah, ibadah turun itu ketika dunianya lagi banyak. Oh. Nah, lagi punya, kalau uang dulu dikit pengajian, uang banyak jalan-jalan, Bali, Singapura, segala macam. Nah, yang dicintai oleh Allah adalah lagi banyak, lagi sedikit, tetap dia ibadah. Masya Allah. Lagi banyak, sedikit, jadi pejabat, jadi rakyat, jadi pemimpin, jadi dalam keadaan lapang sempit, tetap istiqomah. Ini yang mahal lah. Karena ketika istiqomah maka iman itu akan terus yasbut, tetap. Karena kita tuh memang derajatnya manusia. Malaikat menuju hari kiamat ibadahnya stabil. Para nabi, orang-orang soleh, para aulia menuju hari kiamat ibadahnya imannya tuh naik. Ya, syaitan menuju kiamat imannya makin turun. Manusia yazid wa yankus, naik turun. Nanti dipengaruhi oleh amal ibadah. Amal ibadah juga dipengaruhi oleh harta. Maka kita dalam keadaan lapang atau sempit itu harusnya tetap ibadah. Iya. Nah, karena apa? Kalau tidak dikawal dengan ibadah, jauh dari Allah, maka keadaan dunia itu akan mempengaruhi bagaimana kenikmatan dia dalam ibadah itu sendiri. Iya. Gitu. Jadi lazzatul iman, lezatnya iman tuh akan berkurang dan lama-lama menghilang. Kalau tadi ditanyakan apa memang hidayah bisa hilang? Hidayah itu memang bisa, bahasanya mungkin hilang ya, bukan seperti hilang. Bahasanya akan terus sepetak-sepetak melepas. Sebagaimana hidayah itu datang setahap-setahap. Ya, sesuai dengan pertambahan ibadah, sehebat itu juga turunnya hidayah. Dan hidayah itu juga akan lepas sepetak-sepetak sesuai dengan makin melemahnya kualitas ibadah. Mungkin kayak kita tadi Ustadz bilang, kita itu kayak kita terima server sinyal wifi. Karena akibat perbuatan kita akhirnya nutup tuh. Kita nggak bisa nangkep wifi-nya lagi kayak seperti gitu. yang mungkin sinyal itu mulai ada hilang, kemudian juga karena sebenarnya yang membuat hilang itu adalah kesibukan kita dengan urusan-urusan dunia. Allah. Terlahir muslim, keluarga Islam, lingkungan Islam, tapi kesibukan juga akan menghilangkan kita daripada kenikmatan ibadah itu sendiri. Baik. Maka yang dicintai oleh Allah adalah istiqomah. Al istiqomatu khairun min alfi karomah. Bagaimanapun tetap dia ibadah. Ya, bagaimanapun kita kan suka gitu. Kalau mau ngaji hujan, ya ntar gede, akhirnya berhenti ngaji. Giliran mau dangdutan hujan, ntar juga berhenti, kan begitu. Betul. Nah, makanya terus ngaji aja, ngaji terus. Nanti iman itu akan dijaga. Ya, tidak terpengaruh. Makanya sholat minimal itu jangan sampai terlupakan. Sebab sholat itulah yang bisa mengontrol kita untuk tetap ditatap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jangan tinggalkan sholat karena sholat itu yang akan menyebabkan kita tetap ditatap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ya Habib, fadhol Habib Nabil. Baik, udah cukup banyak tadi disampaikan Ustaz Zuna Mohai. Saya hanya menambahkan, ya ada satu ayat di dalam Quran, surah Al-Ankabut ayat 1 dan 2. Alif Lam Mim. Ahasiban nasa an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alif Lam Mim, apakah manusia itu mengira dia akan dibiarkan mengucapkan amanu, saya sudah beriman, wahum la yuftanun, tapi belum diberikan ujian sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita hidup berislam itu harus memahami, ya. Tadi Ustadz Mohai sudah menyampaikan al-imanu yazid wa yanqus, ya. Ditambahkan oleh para ulama, yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'asi.
tambahnya iman itu gimana caranya? Yaitu dengan banyak-banyak melakukan taat. Ya, Beb, saya lagi kondisi iman menurun, tambah taatnya, zikirnya apa? Nanti akan berasa tuh ada sesuatu yang masuk ke dalam diri kita. Ya, kemudian yang kusnya hilangnya kenapa? Karena maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut. Kalau kita biasain begitu, itu nanti turun. Khusyuknya, nangisnya, udah nggak bisa nangis lagi sama Allah, kering gitu. Kenapa? Hatinya kering. Mulai itu dari situ. Ya, jadi ala wahyil qalb. Di dalam diri manusia itu ada satu daging yang kalau dia baik, baik semua. Kalau dia jelek, jelek semua. Gitu ya. Ada seorang imam tabi'in namanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala anhu. Beliau katakan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kalau orang itu udah kenal sama dirinya, dia kenal sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dia sudah kenal sama Allah, apapun yang Allah takdirkan nggak ada urusan. Mau dikasih kemiskinan, dikasih kekayaan. Kata Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, saya nggak peduli hari ini Allah kasih cobaan atau kasih nikmat, yang penting sampai ke tujuan, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi dikatakan ada orang yang kemudian terus dia kurang, ya mungkin tadi udah jarang ke masjid gitu ya, jarang ke majelis kalau perempuan gitu ya, jarang ke majelis, teman-temannya juga orang yang ngomongin dunia gitu kan. Ya bagaimana nggak kering hatinya gitu ya. Coba kita introspeksi ya. Kalau begitu Beb, saya nggak boleh dong berteman dengan orang-orang. Berteman boleh, yang nggak boleh apa? Berteman akrab. Ya, kata baginda Rasul SAW, almar'u ma'adini khalili, falyandur ahadukum fi man yukhalil. Seorang itu kalau kamu mau lihat dia, lihat siapa teman akrabnya. Maka hati-hatilah kalian memilih teman akrab. Kita teman sama siapapun, ya, sama tukang minum, tukang zina, nggak apa-apa, tapi teman akrab. Jangan, ya karena kita itu tergantung teman ke bawah, ngomongin orang masa kita diem, ya. Kalau dia misalnya ngajak kita ke tempat maksiat, masa kita enggak? Namanya teman akrab, gitu ya. Jadi jaga itu semua, maka insya Allah kita dalam keadaan dikasih cobaan atau dikasih nikmat itu indah semuanya, gitu ya. Saya berikan satu contoh, saya itu diberikan ujian macam-macam. Udah operasi tulang leher, udah operasi usus buntu, udah apalagi kemarin 1 tahun kaki. Tapi sampai saya pada satu kesimpulan, Allah itu ingin ngasih tahu saya, kamu tuh gak punya apa-apa. Kakimu itu aku yang ngasih sehat. Tengkorak lehermu itu aku yang ngasih. Kamu bisa bicara di depan orang, aku yang ngasih ilmu. Aku yang ngasih hidayah. Kamu gak punya apa-apa. Innalillah wa inna ilaihi. Kita ini adalah milik Allah, nanti kembalinya sama Allah. Dengan itu kita nggak merasa kita punya apa-apa, ya. Semua kebaikan dari Allah, kita cuma punya dosa, minta ampun sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Begitu mungkin Ustaz David. Insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Habib, terima kasih banyak Ustaz Moha. Ya Allah, betapa sering banget ya kita itu melupakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kadang-kala yang kita lihat selalu kekurangannya. Dan begitu dikasih kelebihan oleh Allah, kita lupa sama Allah, kita nggak taat, sehingga akhirnya hati kita ini jadi kerasa ampar pada saat beribadah. Alhamdulillah jika kita masih bisa merasakan kehampaan dalam hati, jadi kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Hati dia mulai gersang pada saat beribadah, tidak ada, berarti hati-hati. Ada hal-hal maksiat atau hal-hal yang memang kita lakukan, buru-buru bertobat. Semoga Allah memberikan kesempatan bagi kita dan kita masih diberikan kesempatan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak guruku, kita dapat pencerahan hari ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali tetap di Cahaya Hati Indonesia.